Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Sabilur Rasyad Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang Allah muliakan, para asatidzah al-kiram, para jamaah sekalian, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Tak lupa para netizen di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Tema atau judul yang kita angkat sekarang adalah agar mudah di dalam memahami ilmu. Maksudnya ilmu syar'i. Pertama, yang menjadi alat yang paling penting agar kita mudah dalam segala urusan, termasuk dalam urusan mencari ilmu, adalah pupuk ketakwaan. Takwa ini mempermudah semua urusan dalam semua aspek. Secara ekonomi, kalau ada orang yang mengalami kesulitan ekonomi, coba tingkatkan ketakwaan. Karena Allah menyatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih solusi dari semua kesulitan. Lalu Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kami akan bukakan pintu-pintu barokah dari langit dan bumi. Rezeki itu sumbernya dari mana? Dari langit. Allah menyatakan, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit ada rizki kalian dan apa-apa yang telah dijanjikan untuk kalian. Jadi rizki kita salah satu sumbernya itu di langit. Allah akan bukakan pintu barokah dari langit kalau kalian bertakwa. Salah satu wujud ketakwaan itu banyak-banyak istighfar. Karena pada hakikatnya takwa itu adalah menjauhi larangan. Menjauhi murka dan azab Allah. Menjauhi dosa, menjauhi maksiat. Karena maksiat, dosa, penghalang segala macam kebaikan. Penghalang dalam mencari rizki, penghalang dalam mencari ilmu, penghalang dalam semua hal.
hal-hal yang baik. Maka hapuskan dosa sama dengan menyingkirkan penghalang kebaikan. Salah satunya istighfar. Allah berfirman dalam surah Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Terus ayat selanjutnya apa? Yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Lalu aku berkata kepada kaumku, istighfar kalian kepada Allah. Karena Allah Maha Pengampun. Kalau kalian istighfar, Allah turunkan hujan. Hujan rahmat. Lalu Allah limpahkan kepada kalian harta-harta dan anak-anak yang banyak. Karena istighfar, Allah kasih harta yang melimpah, anak-anak yang banyak. Lihat, dalam masalah ekonomi, ketakwaan menjadi penyebab lancarnya, melimpahnya rizki. Termasuk dalam masalah sosial, kalau kita ada masalah dengan sesama manusia, dengan teman, dengan tetangga, dan yang paling berat masalah itu dengan siapa? Dengan orang terdekat, adik dengan kakak, suami dengan istri, orang tua dengan anak, majikan dengan pembantunya. Ada clash, itu tambah berat. Itu masalah sosial. Dan timbulnya clash antara kita dengan orang lain, siapapun orang lain itu azab loh. Azab dari siapa? Ya tentu saja dari Allah. Allah yang bikin kita menjadi clash. Kenapa? Pasti karena ada kesalahan. Pasti karena ada dosa. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Jadi semua hubungan kasih sayang, pertemanan, persahabatan, kekeluargaan, itu akan menjadi musuh. Kecuali orang-orang bertakwa. Kalau ketakwaan yang melandasi hubungan sosial, sampai akhirat tetap utuh. Kalau enggak, berubah menjadi musuh. Di dunia aja, ini masih di dunia nih. Wa ma asabakum min musibatin illa fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa diri kalian itu karena dosa-dosa kalian, termasuk musibah sosial. Adanya clash antara kita dengan sesama. Itu musibah. Kata Ali bin Abi Thalib, ma anzalal bala illa bidzam wa ma rufi'a illa bitaubah. Tidaklah turun. Ma nazalal bala. Tidaklah bala turun kecuali karena dosa. Dan tidaklah bala terangkat kecuali karena taubat. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ketika seseorang ada clash dengan sesama manusia, ada masalah sosial, jalan keluar pertama tobat, introspeksi, temukan kesalahan dan dosa kita. Oh ini, kalau sudah berdosa, Allah kasih hukuman dalam bentuk dibenturkan dia dengan sesama manusia. Makanya berkata Fudail bin Iyad, in asaitullah fara'aitu athara dhalik fi khuluqi ahli wa zaujati wa dabati. Kalau aku maksiat kepada Allah, aku melihat dampak buruk maksiat itu pada buruknya akhlak istriku, akhlak anak-anakku, bahkan binatang tungganganku.
jadi bikin liur gitu. Istrinya asalnya nurut jadi membangkang. Anaknya asalnya taat jadi melawan. Pembantu biasanya manut jadi cuek. Bahkan binatang tunggangannya kalau zaman sekarang motornya mobilnya mogok terus. Matador. Manggih tanjakan dorong. Karena mogok. Enggak mogok karena baru kempes deh. Nah kalau kempes mah mau baru mau lama kan bisa aja ya kena paku. Tidak mogok, tidak kena paku, jeger, nyenggol, nabrak. Pokoknya mah ada aja masalah. Itu hukuman Allah. Atas dosa dan kesalahan kita. Makanya solusi pertama takwa kepada taubat. Jauhi dosa dan maksiat. Allah berjanji, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar dari setiap masalah. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah jadikan semua urusannya itu mudah. Lihat, takwa itu bisa mempermudah urusan ekonomi, urusan sosial, termasuk mempermudah urusan dalam mencari ilmu. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dipermudah. Lihat beberapa ayat Al-Quran. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Itu surat terpanjang dalam Al-Quran. Ayat. Ayat apa yang paling panjang dalam Al-Quran sampai di mushaf itu 1 halaman penuh. Al-Baqarah ayat 282. Tentang apa teh? Hutang piutang. Di akhir ayat ini ada kalimat wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, takwa ini menjadi wasiat Allah kepada seluruh makhluk dari awal sampai akhir. Seluruh manusia dari awal sampai akhir oleh Allah diwasiatkan untuk bertakwa. Seperti yang Allah ungkapkan dalam An-Nisa ayat 131. Kata Allah, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kalian. Orang-orang terdahulu. Dan juga kepada kalian. Telah diwasiatkan. Apa wasiatnya? Anittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Juga wasiat Rasul SAW kalau umpamanya Nabi SAW mau mengirim pasukan perang ke medan perang. Dikumpulkan dulu diberi wasiat. Apa wasiat pokoknya? Takwa. Suatu saat sebuah hadis diterima dari Abu Umamah radhiyallahu an. Kata Abu Umamah, aku mendengar Rasul SAW waktu haji wada', haji yang terakhir, beliau berpesan ketika khutbah di Arafah. Tanggal berapa khutbah di Arafah? Tanggal 10? Masa 10? 10 mah lebaran. 9 Dzulhijjah. Saum Arafah kita tanggal berapa? 9 apa 10? 9. Kita saum jamaah haji mah wukuf di Arafah. Disebut hari Arafah. Saumnya disebut saumu yaumi Arafah. Nah, Nabi SAW berkhutbah. Apa isi khutbahnya? Kata Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, ittaqu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. 5 itu wasiat Rasul SAW.
Kata beliau, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. 1. Wassallu khamsakum. Salat yang 5 waktu lakukan oleh kalian. 3. Saum sebulan penuh di bulan Ramadan kalian. 4. Tunaikan zakat-zakat harta kalian. Yang 5. Taati umara-amara kalian. Pemerintah, pemimpin-pemimpin kalian. Maka apa jaminannya? Tadkhulu jannata rabbikum. Kalian akan masuk ke dalam surga. Asal 5 ini dipegang. Jalankan. Sehingga apa 5 ini satu-satu? Pertama, takwa kepada Allah. Kedua, salat yang 5 waktu. 3, saum Ramadan. 4, zakat. 5, mentaati pemimpin-pemimpin kalian. Demikian juga apabila Nabi SAW mau mengirim utusan kemana saja, wasiat pertama takwa. Dan ini kemudian dilanjutkan oleh para pemimpin setelah beliau, Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya. Umar ketika menjadi khalifah, dia itu menulis surat kepada anaknya yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Apa isi suratnya ini? Kasih sayang ayah kepada anaknya. Para anaknya dikenal sebagai orang yang soleh. Kesolehan Abdullah bin Umar tidak hanya diakui oleh orang lain. Bapaknya yaitu Umar menjadi saksi. Anaknya ini soleh. Nabi SAW pernah dilapori oleh Hafsah. Siapa Hafsah? Istri Nabi SAW. Ada hubungannya Hafsah dengan Ibnu Umar? Adik kakak. Hafsah putri siapa? Putri Umar. Abdullah putra siapa? Putra Umar. Dua-duanya adik kakak. Jadi Nabi dengan Ibnu Umar apa hubungannya? Iparan. Suatu saat Ibnu Umar itu mimpi. Mimpi apa? Kiamat terjadi. Diceritakan kepada Hafsah. Apa kata Nabi SAW? Kata dia, karena Abdullah abdan soleh. Abdullah itu orang yang soleh. Ketika Umar wafat, karena dibunuh oleh siapa? Abu Lu'lu'. Sebelum wafatnya, para sahabat minta Umar itu untuk menyebut nama penggantinya. Siapa penggantinya? Umar tidak menyebut. Terus orang-orang mengatakan, gimana kalau anakmu yaitu Abdullah bin Umar? Apa kata Umar? Aku tidak meragukan kesolehan anakku. Kesolehan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Diakui bapaknya sendiri itu. Karena apa? Melihat kesehari-hariannya. Nah, walaupun anaknya soleh, Umar menunjukkan tanggung jawabnya sebagai bapak. Nulis surat ke Ibnu Umar, ke anaknya. Apa isi suratnya? Amma ba'an. Fa inni usika bi taqwallahi azza wa jalla. Fa innahu man ittaqah waqah. Wa man aqradahu jaza. Wa man syakarahu zada. Kata Umar, aku wasiatkan kamu untuk bertakwa kepada Allah. Karena siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjaganya. Siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, Allah akan ganti. Memberi pinjaman yang baik itu infak atau sedekah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah yudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maka Allah akan lipat gandakan di dunia. Dan di akhirat nanti
baginya akan memperoleh balasan yang mulia. Dunia akhirat. Bagi orang yang infak dan sedekah. Kenapa infak sedekah diistilahkan oleh Allah memberi pinjaman yang baik? Kepada siapa memberi pinjamannya? Kepada Allah. Makanya si Yahudi sebelum tajlama membaca ayat ini salah paham, difahami oleh otak mereka yang ngeres dan kotor. Oh, Allah teh geuning miskin, fakir. Buktinya tuh butuh pinjaman. Allah sendiri yang menyatakan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah? Butuh pinjaman dari orang. Sementara si Yahudi pekerjaannya apa? Memberi pinjaman. Tapi dengan bunga. Rentenir si Yahudi itu. Makanya Yahudi menyatakan innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah itu fakir, miskin. Kita mah kaya. Buktinya apa? Allah butuh pinjaman, kita mah memberi pinjaman, kata si Yahudi. Berdasarkan ayat tadi, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim. Ayatnya benar apa salah? Ya ayat mah pasti benar, nggak ada ayat yang salah. Yang salah, yang keliru penafsiran, pemahaman si Yahudi tentang ayat ini. Jadi ketika orang kafir, Yahudi, Nasrani, si pendeta gitunya, membaca ayat difahami oleh otaknya yang dangkal gitu, pasti salah. Dulu beberapa puluh tahun lalu, HP-nya dulu masih HP jadul, bukan seperti ini ya, yang kecil. Melekna teh naon, melek Nokia gitu tah. Tapi sudah ada video dulu, video dengan kualitas gambar yang gopet dibanding sekarang. Ada video seorang pendeta, umat Islam itu bodoh. Kenapa? Karena mengikuti nabi yang masih sesat. Kenapa nabinya sesat? Sebab nabinya berdoa ihdinas siratal mustaqim. Apal ayat itu? Si pendeta, tunjukkan kami ke jalan yang benar. Berarti jalannya masih salah, masih sesat. Yang masih sesat kok diikuti gitu. Ayat ihdinas siratal mustaqim benar? Pasti benar. Terus yang salah siapa? Otak si pendeta itu tadi itu. Difahami kalau orang minta ditunjukkan ke jalan yang benar berarti masih salah, masih keliru jalan hidupnya. Otaknya tuh. Kita berikan ilustrasi, kalau orang masih sekolah, orang itu pintar apa bodoh? Bodoh, sehingga pendeta. Orang sudah sarjana S1, lanjut sekolah S2, ini orang bodoh apa pintar? Pintar, makanya lanjut. Lulus S2, master. Lalu masih sekolah ke S3. Ini orang yang sekolah di S3 itu bodoh pintar? Udah pintar, kenapa belajar lagi? Karena minimal ingin mempertahankan ilmunya, maksimal nambah ilmu. Saya tanya, kalau orang masih mencari duit, orang itu punya duit atau tidak? Nah, ada yang tidak punya, ada yang uangnya sudah miliaran tapi tetap nyari duit. Ada? Ada. Coba tuh para direktur, dirut gajinya berapa tuh? Coba anggota dewan, gajinya berapa? Nggak banyak, paling puluhan juta. Berapa? Paling 50 juta gitu. Itu gajinya loh. Di luar gaji itu bisa miliaran. Tapi mereka masih minta naik gaji. Pas dinaikkan sehari 3 juta, oh joget-joget. Apakah mereka minta naik gaji itu karena kurang uang?
Udah nggak tekawadahan. Sudah nggak kehitung tuh. Tapi kenapa masih minta duit? Ingin nambah. Itu logikanya. Orang masih mencari ilmu bukan karena dia nggak punya ilmu, udah banyak ilmu tapi ingin nambah. Orang punya duit tapi masih nyari duit. Kenapa? Karena ingin tambah banyak. Orang sekarang sudah berada di atas Shiratal Mustaqim. Seperti Nabi sudah berada di Shiratal Mustaqim, pastilah. Kata siapa? Kata Allah, innaka laminal mursalin ala Shiratal Mustaqim. Engkau ini hai Muhammad, benar-benar termasuk salah satu di antara para rasul yang sudah berada di atas Shiratal Mustaqim. Allah yang menyatakan Nabi itu sudah berada di atas Shiratal Mustaqim. Tapi kenapa masih minta ihdinas Shiratal Mustaqim? Ada dua. Pertama, istiqomahkan saya di atas Shiratal Mustaqim. Karena kalau nggak minta istiqomah bisa aja menyimpang. Ada nggak orang tadinya soleh kemudian tergoda dengan dunia lalu berbuat dosa maksiat? Banyak. Ada nggak orang setelah Islam terus murtad? Banyak. Tidak istiqomah dia. Walaupun hafidz Quran ya ada yang mengklaim hafidz Quran perempuan tuh murtad ada tuh. Kenapa? Dia tidak istiqamah di atas Shiratal Mustaqim. Kedua, makna ihdinas Shiratal Mustaqim bagi orang yang sudah ada di atas Shiratal Mustaqim, tambah kualitasnya. Tambah mantap, tambah hebat. Kalau sholat sudah khusyuk, tambah lagi kualitas khusyuknya. Kalau umpah saum sudah hebat, tambah lagi kualitas, minta hidayah kepada Allah. Itu makna ihdinas Shiratal Mustaqim bagi orang yang sudah ada di atas Shiratal Mustaqim. Ada dua. Ya Allah istiqomahkan saya di atas Shiratal Mustaqim. Atau tambah kualitas ibadah saya yang sudah ada di atas Shiratal Mustaqim. Sama dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Hai orang-orang yang beriman. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Orang beriman disuruh beriman. Surat apa itu? Ada yang tahu? An-Nisa. Surat Akhwat. Cari ayat 1 sampai ayat akhir. Ayat apa? 36 apa 136? Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Hai orang-orang yang beriman. Berimanlah kamu. Orang beriman disuruh beriman. Apa maknanya? Pertama, istiqomahlah kamu di atas keimananmu. Kedua, tambah tuh kualitas imanmu lebih hebat daripada sebelumnya. Itu maknanya tuh. Jadi Nabi, para sahabat, para ulama pasti sudah ada di atas Shiratal Mustaqim. Tapi kenapa masih minta ihdinas Shiratal Mustaqim? Maknanya dua. Apa tadi? Istiqomahkan saya di atas Shiratal Mustaqim. Dan yang kedua, tambah kualitasnya. Inilah penjelasan para ulama. Kalau ayat difahami dengan ilmu dan iman, begitu maknanya. Tapi kalau ayat difahami dengan kekafiran dan kebodohan kayak pendeta tadi itu. Termasuk si Yahudi tadi. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah, disalahfahami oh Allah fakir, miskin, butuh pinjaman. Padahal kenapa Allah menyebut infak sedekah sebagai memberi pinjaman? Karena dalam hukum Allah pinjaman wajib dibayar, dikembalikan. Maknanya siapa yang infak sedekah pasti Allah kembalikan dengan berlipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah.
Itu janji Allah tuh, pasti dikembalikan. Siapa yang infak sedekah pasti Allah ganti, pasti Allah kembalikan. Apa yang diinfakkan, disedekahkan. Makanya diistilahkan memberi pinjaman yang baik. Makanya wasiat Umar kepada anaknya, usika bitaqwallah fa innahu man ittaqahu waqah wa man aqradahu jazahu. Aku wasiatkan kepada kamu untuk bertakwa kepada Allah. Karena siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jaga dia. Dan siapa wa man aqradahu, siapa yang beri pinjaman yang baik kepada Allah, jazahu, Allah akan balas. Wa man syakara zadah. Siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi wasiat Umar ada 4. Takwa kamu kepada Allah, sebab siapa yang bertakwa Allah akan jaga. Kedua, memberi pinjaman yang baik. Siapa yang memberi pinjaman alias infak sedekah pasti akan dibalas. Yang ketiga, siapa yang bersyukur pasti akan ditambah nikmat. 3 itu wasiat, bukan 4 ya. Itu wasiat Umar kepada anaknya. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an kepada seseorang yang dia kasihi. Kata Ali, usika bi taqwallahi azza wa jalla alladzi la budda laka min liqa'ih wa la muntaha laka dunahu wa huwa yamliku ad-dunya wal akhirah. Ali memberi wasiat kepada seorang. Apa isi wasiatnya? Aku wasiatkan kamu untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Zat yang kamu mau tidak mau pasti akan berjumpa dengannya. Tidak ada akhir dari segala urusan kecuali kepada Dia, dan Dialah penguasa dunia dan akhirat. Kalau Allah pasti akan kita temui, seluruh urusan berakhir di Allah, dan Dia Allah itu penguasa dunia akhirat. Kalau begitu wajib kita hanya bertakwa kepadanya saja. Ada lagi wasiat orang lain yang soleh kepada saudaranya karena Allah. Isi wasiatnya apa? Usika bitaqwallahi alladhi huwa najik fi sariratika. Huwa najikun fi sariratika wa raqibuka fi alaniyatika faj'alillaha min balika ala kulli halin fi lailika wa naharika. Aku wasiatkan kamu untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla yang huwa najika fi sariratika. Dia itu selalu mengawasimu di dalam kesendirian kamu. Walaupun kita sendirian, gak ada orang, gak ada yang lihat, tidak ada yang mengawasi, tetap Allah mah melihat segala-galanya. Wa raqibuka fi alaniyatika, dan mengawasimu ketika engkau berada di tengah orang banyak. Jadi karena Allah Maha Pengawas, ketika bersendirian, ketika di tengah orang banyak, malam ataupun siang, dalam keadaan susah ataupun senang, tak ada seorang atau sesuatu pun yang luput dari pengawasan Allah Azza wa Jalla. Maka sudah selayaknya lah kita bertakwa kepada Allah dalam setiap keadaan. Makanya Nabi SAW menyatakan, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Itulah perintah dari Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Juga dari para sahabat dan para ulama. Takwa. Apa makna takwa?
Taqwa itu ayyaj'alal 'amdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wiqayatan taqihi minhu. Taqwa secara bahasa adalah, ini secara umum, seseorang menjadikan perisai antara dirinya dengan sesuatu yang ditakutinya. Kita umpamanya takut hujan. Kita siapkan apa? Payung, itu takwa kepada hujan. Kita umpamanya takut kena debu masuk ke hidung dan ke mulut. Apa yang kita lakukan? Pakai masker. Itu takwa terhadap debu. Intinya takwa itu membuat pelindung. Takwa seorang hamba kepada Allah artinya ayyaj'alal 'amdu bainahu wa baina ma yakhshahu min ghadabihi wa sukhtihi wiqayatan taqihi min dzalik. Takwa seorang hamba kepada Allah artinya hamba itu membikin perisai antara dia dengan kemurkaan Allah, kebencian Allah, laknat Allah, dan azab Allah. Kita bikin perisai, pelindung agar kita tidak terkena azab, tidak terkena murka, tidak terkena kemarahan Allah. Apa perisainya? Perisainya bukan besi. Besi setebal sekuat apapun gak bisa menahan azab Allah. Perisainya itu adalah ketaatan kita kepada, laksanakan semua perintahnya, jauhi semua larangannya. Itu yang bisa melindungi kita dari murka dan azab Allah. Kalau kita taat kepadanya, hilang murka Allah. Kalau kita menurut kepadanya, hilang semuanya kebencian Allah, laknat Allah, azab Allah terhindar dari diri kita. Makanya para ulama mendefinisikan takwa dengan imtithalu awamirih wajtinabu nawahi. Takwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Kenapa? Karena itulah yang bisa melindungi kita dari murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Karena itu Allah menyuruh kita takwa tidak hanya kepada Allah lah. Allah menyuruh kita takwa kepada neraka. Fa'illam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar. Kalau kalian tidak mampu membuat seperti Quran dan kalian tidak akan mampu, maka bertakwalah kalian kepada neraka. Fattaqun nar. Apa makna bertakwa kepada neraka? Bikin perisai antara kita dengan neraka. Selamatkan diri kita dari neraka. Perisainya bukan benda, bukan tameng, bukan besi, tapi perisainya adalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dijamin terlindung kita dari api neraka. Juga Allah menyuruh kita bertakwa kepada hari kiamat. Hari kiamat kan mengerikan. Banyak keburukan di sana tuh yang menakutkan. Matahari dekat waktu di padang mahsyar 1 mil, keringetan kita, panas kita, tersiksa kita. Makanya selamatkan diri kita dari kengerian neraka, dari kengerian kiamat. Allah Azza wa Jalla menyatakan, wattaqu yawman la tajzi nafsun nafsin syai'a. Kata Allah, wattaqu yauman. Bertakwalah kalian kepada satu hari. Di hari itu seseorang tidak bisa menolong, menyelamatkan orang lain. Hari itu hari apa? Hari kiamat. Kita disuruh bertakwa kepada hari kiamat. Maknanya apa? Lindungi diri kalian dari kengerian hari kiamat. Selamatkan, bikin tameng tuh, bikin pelindung tuh. Dan pelindungnya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Baru selamat dari keburukan hari kiamat. Bahkan kita disuruh bertakwa kepada akhwat, kepada para wanita.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Bertakwalah kalian kepada dunia dan bertakwalah kalian kepada para wanita. Bertakwa kepada wanita bukan berarti taat, tunduk, patuh kepada wanita. Celaka kita kalau begitu. Tapi bikin tameng, perisai antara kita dengan godaan wanita. Bertakwa kepada dunia, jangan sampai kita tertipu dengan dunia, kemewahan dunia. Apa pelindungnya agar kita tidak tergoda dunia dan wanita? Taat kepada Allah dan Rasul. Tuh. Jadi makna takwa adalah ja'lul abdi wiqayatan bainahu wa baina ma yakhafuhu wa yakhshahu. Seseorang membikin perisai pelindung antara dia dengan sesuatu yang ditakutinya. Bertakwa kepada Allah bikin perisai dari murka dan azab Allah, yaitu ketaatan. Bertakwa kepada wanita bikin perisai antara kita dengan wanita, jangan sampai kita tergoda. Apa perisainya? Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi kita lihat itulah makna takwa. Nah sekarang apa hubungan takwa dengan ilmu? Ternyata anak-anakku sekalian, antara pencinta ilmu, penuntut ilmu dengan ketakwaan dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Karena ilmu besar pengaruhnya kepada karena takwa besar sekali pengaruhnya kepada ilmu. Ilmu bisa gampang, mudah difahami, dihafal, dipelihara kalau dia takwa. Dan ilmu bisa hilang kalau ketakwaan hilang. Ketakwaan hilang itu perintah diabaikan, larangan dilanggar. Terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, ilmu bisa hilang tuh. Ada beberapa ayat Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, penjelasan para sahabat dan para ulama. Di antaranya Al-Quran surah Al-Anfal 29 menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan 3. Pertama, yaj'al lakum furqanan. Allah akan memberikan kepada kalian furqan. Furqan itu ilmu. Furqan artinya pembeda. Furqan itu yang bisa membedakan antara benar dengan salah, antara hak dengan batil, antara yang lurus dengan yang bengkok, antara adat dengan syariat, antara sunnah dengan bid'ah. Itu furqan. Dan yang bisa membedakan itu adalah ilmu. Siapa yang bertakwa, Allah kasih ilmu. Wa yukaffir ankum sayiatikum, Allah hapus kesalahan-kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Ada 3 tuh janji Allah kepada orang yang bertakwa. Pertama, diberi ilmu. Kedua, dihapus kesalahan. Ketiga, diampuni dosa. Apa bedanya dihapus kesalahan dengan diampuni dosa? Bukankah dihapus kesalahan berarti dosanya diampuni, kan gitunya? Beda antara dihapus kesalahan dengan diampuni dosa. Apa bedanya? Kalau dihapus kesalahan, maknanya adalah dihapus kesalahan. Kesalahannya dihapus dari buku catatan amal yang ditulis oleh malaikat. Terus di-cancel juga azab nanti di akhirat. Itu yang disebut dengan apa? Dengan dihapus kesalahan.
Adapun diampuni dosa apa maknanya? Dirahasiakan itu dosa di hadapan manusia. Tidak dibongkar. Dia melakukan kesalahan, hanya Allah yang tahu dan dia. Orang lain yang tidak lihat, tidak menyaksikan, nggak tahu. Oleh Allah ditutup, dirahasiakan. Orang lain mah menganggap dia teh soleh, padahal salah. Itu makna maghfirah, dirahasiakan. Cukup nggak kalau dihapus kesalahan dan diampuni? Sebenarnya nggak cukup, ada satu lagi. Diberi rahmat. Makanya di dalam surah Al-Baqarah ayat yang terakhir ada doa. Apa doanya? Faghfir Rabbana wa'fu anna waghfir lana warhamna. Minta 3. Wa'fu anna, maafkan kami. Waghfir lana, ampuni kami. Warhamna, rahmati kami. Kata Imam Ibnu Katsir, kullu abdin mudznibin yahtaju ila salasati asya. Setiap hamba yang berdosa membutuhkan 3 ini nih. Membutuhkan maaf dari Allah, ampunan dari Allah, dan rahmat dari Allah. Mintalah 3 ini. Apa bedanya? Adapun ampunan Allah artinya dihapuskannya dosa dan kesalahan. 3 yang dihapus tuh. Apa yang dihapus 3 teh? Pertama, catatan dalam catatan amal malaikat. Malaikat siapa yang mencatat keburukan? Atid. Dihapus. Kedua, masih di dunia, asar sayya minadz-dzunub. Dampak buruk dari dosa. Apa dampak buruk dari dosa? Hatinya keras, malas ibadah, semangat bermaksiat, hese apa? Gancang poho. Kayaknya tidak semua santri orang Sundanya. Hese apal gancang poho itu apa? Susah hafal tapi mudah lupa. Ada yang begitu di sini? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Itu karena dosa. Itulah 3 yang dihapus. Pertama, catatan. Kedua, dampak buruk dari dosa. Yang ketiganya, azab di akhirat. Wa'fu anna, hapuskan, maafkan, maknanya hapuskan 3 hal ini dari diri aku. Waghfir lana, waghfir lana artinya tutup aib dan dosaku ini di hadapan manusia. Jangan sampai manusia tahu, malu. Kalau kita, jangan kita lah. Nauzubillah. Seseorang berbuat dosa, mau gak diketahui oleh orang? Enggak, malu aibnya. Jadi itu disebut maghfirah. Maghfirah itu ditutupnya dosa-dosa. Di dunia sampai di akhirat. Orang nggak tahu bahwa dia itu berdosa, disangka soleh, padahal dosanya banyak dan besar. Hanya Allah yang tahu. Tutupi ya Allah, itu maghfirah. Warhamna, rahmati kami maknanya adalah bimbing kami untuk tidak terjerumus lagi ke dalam dosa yang sama di masa yang akan datang. Itu tuh. Ini yang juga penting, yaitu apa? Istiqomah di atas tobat. Sebab kalau umpamanya tobat sekarang diampuni dosa, ditutup, besok lusa mengulang lagi. Makanya makna warhamna ya Allah rahmati kami, maknanya jaga kami. Jangan sampai terjerumus lagi ke dalam dosa di masa yang akan datang. Inilah perbedaan antara 3. Maaf, ampunan, dan apa satu lagi? Rahmat. Wa'fu anna, waghfir lana, warhamna.
Jadi perbedaan antara wa yukafir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum. Allah hapuskan kesalahan-kesalahan dari diri kalian dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Apa bedanya dihapus kesalahan dan diampuninya dosa? Kalau dihapus kesalahan, dihapus 3 hal dari diri orang itu. Apa 3 hal tadi? Catatan dosa, dampak buruk dari dosa, dan azab dihapus, di-cancel. Adapun ampunan maknanya apa? Mendapat ampunan artinya apa? Ditutup dosanya, dirahasiakan dari diri orang lain. Jadi orang-orang nganggap orang ini soleh dan tidak terketahui dosa ya. Karena itulah orang memuji. Soleh, hebat, jago ibadah, menjaga diri, tak pernah dosa, padahal tukang dosa di belakang banyak. Ada yang begitu? Ada banyak. Makanya kalau orang memuji kita, doanya hafal, tidak kalau doa dipuji? 3 kalimat. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Waghfirli ma la ya'lamun. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. 3 tuh. Hafalkan, bagi yang suka dipuji hafalkan. Kalau yang gak pernah dipuji mah gak perlu. Apa yang pertama? Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau azab aku karena pujian mereka, karena perkataan mereka. Waghfirli ma la ya'lamun. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa, aib dan kesalahan kita. Ketiga, waj'alni khairam mimma yadhunnun. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh, jadikan aku lebih soleh daripada dugaan mereka. Nih 3 kalimat. Sudah hafal belum? Kalimat pertama, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Apa artinya? Ya Allah, jangan azab aku karena omongan atau karena pujian mereka. Apa kalimat pertama? La tu'akhidni bima yaqulun. Kedua, waghfirli ma la ya'lamun. Waghfirli ma la ya'lamun. Apa artinya? Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Ketiga, waj'alni khairam mimma yadhunnun. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Inilah 3 yang Allah janjikan kepada orang bertakwa. Yaj'al lakum furqanan. Allah akan berikan kamu furqan, maksudnya ilmu. Kedua, Allah hapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Yang dihapus 3 tadi. Ketiganya, Allah ampuni dosa-dosa kamu. Apa arti ampuni dosa? Ditutup, dirahasiakan dari orang-orang. Lihat, salah satu di antara faidah dari ketakwaan adalah diberi ilmu yang disebut dengan sebutan furqan. Apa yang dimaksud ilmu yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang bertakwa? Ada beberapa poin jenis atau jenis ilmu yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa. 4 aspek yang berkaitan dengan ilmu yang Allah akan berikan kepada orang bertakwa. 4 aspek ini, yang pertama adalah cepat memahami, mengerti. Tidak belet. Belet itu apa? Lemot dalam memahami.
Diterangkan sekali nggak paham, 2 kali belum mengerti, 3 kali liar, keempat bingung, kelima kabur. Ada yang begitu? Ada. Lemot dia. Salah satunya itu bukan sekedar unsur cerdas atau tidaknya. Ini penghalangnya. Salah satunya dosa. Jadi yang pertama, cepat memahami. Kedua, cepat menghafal. Begitu didengar sekali 2 kali langsung hafal. Yang paling hebat ketakwaannya sekali dengar langsung hafal. Imam Syafi'i itu begitu tuh. Jangankan begitu, kalau Imam Syafi'i baca kitab itu kan 2 halaman kiri kanan ya. Sedang dibaca halaman pertama, yang kedua kareret. Kareret naonnya. Kelirik sedikit, itu langsung terfahami, terhafalkan tuh. Makanya kalau beliau baca harus tutup yang satu. Supaya tidak bercampur. Tutup yang satu, sekali baca, tok hafal. Kuat, mudah hafal. Karena bersihnya hati dan pikiran beliau. Ketiga, nah ini yang ketiga. Selain cepat hafal, kuat hafalan. Sekali hafal, susah lupa. Sebab ada orang cepat hafal, cepat lupa. Ada yang begitu di sini? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Enggak semua. Sebab ada yang hese apal. Gampang po. Ada yang cepat hafal, cepat lupa, tapi yang lebih parah adalah susah hafal, cepat lupa. Itu yang paling banyak. Atau mungkin semua. Itu yang ketiga. Jadi kuat hafalan. Dan yang terakhir, yang keempat, ini yang tidak kalah pentingnya adalah firasat. Ini dikemukakan juga di antaranya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kata beliau di dalam Kitabul Ilmi. Halaman 58. Fattaqwa sababun li ziyadatil faham. Wa yadkhulu fi dhalika aidan al-firasah. Anna Allah yu'til muttaqi firasatan yumayyizu biha hatta bainan nas. Ketakwaan menjadi penyebab tambahan pemahaman dia. Dan termasuk di dalamnya adalah firasat. Allah memberikan kepada orang yang bertakwa firasat yang bisa membedakan antara dia dengan orang lain walaupun di hadapan orang. Dan ini ada contohnya dulu. Kata beliau, "Fabi mujarradi ma yaral insan ya'rifu annahu kadhib aw shadiq, birrin aw fajir." Hanya dengan melihat dia tahu orang ini pendusta atau jujur, soleh atau tidak. Suatu saat ada rombongan tuh. Rombongan ini ada yang tua, ada yang muda. Di tengah jalan yang muda melihat akhwat colohok. Colohok itu apa? Bengong. Langsung dipalingkan oleh yang lain. Hei, gue dulu basor gitu. Itu zinah mata. Ketika sampai di Utsman, kata Utsman, di antara kalian tadi di jalan ada yang terjerumus ke dalam zinah mata. Orang-orang kaget, apakah wahyu turun lagi? Sebab hanya wahyu yang bisa memberitahukan perkara yang gaib. Dan apa yang terjadi di jalan gaib bagi Utsman. Utsman tidak tahu, tidak melihat. Mungkin ada yang laporan pakai HP. Saat itu belum ada HP. Kata Utsman tidak ada wahyu yang turun, tapi hadhil firasah. Ada satu riwayat, tapi riwayat ini dhaif.
Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Takutlah kamu kepada firasatnya orang mukmin karena dia bisa melihat dengan cahaya Allah. Sanadnya dhaif, tapi isinya dipakai oleh para ulama. Dan ini buah dari ketakwaan. Jadi ada 4 aspek dari ilmu yang Allah akan berikan kepada orang bertakwa yang berkaitan dengan ilmu. 4 aspek itu tadi apa saja? 1, cepat memahami, tidak lemot. 2, cepat hafal. 3, kuat hafalannya. 4, firasat ya. Jadi lihat dampak dari takwa kepada ilmu luar biasa. Makanya agar kita mudah dalam memahami ilmu, tingkatkan ketakwaan. Laksanakan semua perintah Allah, jauhi semua larangannya. Imtithalu awamirih wajzinabu nawahi. Makanya seorang talibul ilm harus seorang yang ahli ibadah dan harus orang yang menjaga diri dari dosa dan maksiat. Siapa yang menjaga ketakwaannya, ibadahnya intensif, semua indranya, mulutnya terjaga dari dosa, dia akan dianugerahi oleh Allah 4 hal tadi. Mudah memahami dengan pemahaman yang mendalam, mudah menghafal, kuat juga hafalannya, dan tajam apanya? Firasatnya tadi ya. Inilah kiat pertama agar mudah memahami ilmu, yaitu bertakwa kepada Allah. Cukup sampai di sini dulu ya. Insya Allah kita lanjut di masa yang akan datang. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Bila ada pertanyaan, dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Baik, alhamdulillah. Materi yang sangat bermanfaat telah kita dengarkan bersama. Yang disampaikan oleh guru kita, Ustadz Abu Haidar As-Sundawi. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga, memberkahi umur beliau. Baik, selanjutnya tiba pada sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu mohon bersabar. Ada pertanyaan melalui selembar kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan, izin bertanya Ustadz, apakah baik buruknya adab orang tua kepada Ustadz atau musyrif atau guru ataupun staf sekolah bisa mempengaruhi adab dan kemudahan anak dalam menuntut ilmu? Mohon nasihati kami, wali santri yang seringkali masih kurang menjaga adab dan kurang bijak saat menegur kesalahan pihak sekolah. Demikian pertanyaan dari kami. Semoga Ustadz berkenan untuk menjawabnya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiqh. Iya, wa jazakallahu khairan wa fika barakallah. Jadi ada wali santri, orang tua santri yang galak ke ustadzah, ke pengurus pondok. Gitu ya. Ini mah curhatan para pengurus pondok. Laporan ke saya. Tuh ada tuh wali santri yang galak. Apakah ada pengaruh nggak ke anak? Barakallahu fiik. Tidak bisa disangkal bahwa kadang ada kesalahan dari pihak sekolah, pihak pondok, di dalam mungkin menangani kasus yang terjadi ke anak-anaknya. Atau ada hak-hak para santri yang tidak ditunaikan. Kalau mau sudahan saya tutup. Mau sudahan apa mau terus? Diam, jangan ngobrol. Jadi kadang ada kekurangan sekolah. Boleh nggak orang tua protes? Boleh, karena itu hak mereka. Mereka membayar
pihak sekolah ketika menyekolahkan anak-anaknya di sini dan punya hak agar anaknya terdidik dengan baik, diperlakukan secara adil. Cuma ada cumanya dalam mengemukakannya dengan sebaik-baik cara. Ada seorang sahabat punya hamba sahaya. Banyak. Hamba saya ini sering melakukan kesalahan. Dihukum. Kadang dipukul, kadang dihukum bekerja berat gitu. Dia curhat, ya Rasulullah, hamba saya aku suka berbuat kesalahan dan suka aku hukum. Aku dosa apa pahala? Apa kata Nabi SAW? Kalau hukumanmu di bawah kadar kesalahan hambamu, bagimu pahala. Tapi kalau hukumanmu setimpal dengan kesalahan, tak ada pahala, tak ada dosa. La laka wa la alaik. Tapi kalau hukumanmu melebihi kadar kesalahan hambamu, kamu dosa. Menjeritlah orang ini. Kayaknya selama ini hukumannya lebih keras daripada kesalahannya. Lalu berkata, saksikan olehmu ya Rasulullah, mereka hur liwajhillah. Bebas, merdeka karena wajah Allah. Dibebaskan. Takut jadi sumber dosa. Dan itu berlaku bagi setiap orang yang dizolimi. Allah menyatakan, فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدَوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Kalau ada orang lain berbuat aniaya kepadamu, balas dengan yang setimpal. Nggak boleh lebih. Tapi Allah menyatakan, وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Kalau kamu sabar itu lebih baik. Jadi kalau ada orang berbuat jahat, salah, zalim kepada kita, ada 3 pilihan. Pilihan pertama boleh dibalas dengan yang setimpal. Pilihan kedua ini yang lebih baik, sabar, tidak membalas. Walaupun hati kesal. Tapi ada yang lebih baik. Idfa' billati hiya ahsan. Balas keburukan dengan kebaikan, ini yang terbaik. Jadi ketika orang tua melihat pihak pondok salah, dia komplain. Boleh? Boleh. Tapi ungkapkan dengan sebaik-baik cara. Kalau komplain yang dia lakukan kasar, menyakiti dengan kata-kata yang menyinggung, melebihi kesalahan pihak sekolah, maka dia dosa. Terus sikap pondoknya gimana? Sabar, tetap lemah lembut. Karena ibarat, orang tua itu ibarat konsumen, pembeli di sebuah warung, si pondok ibarat penjual. Kalau ada barang yang umpamanya rusak, cacat, lalu terjual tak sengaja, kemudian dia komplain, hadapi dengan sabar, senyum. Oh iya mohon maaf, nanti kita tuker, gitu beres. Tapi kalau si konsumen ngomongnya, ini maaf ini cacat, boleh tuker, bagus kan, enak. Tapi kalau langsung lempar, saya cacat, lihat, dijual nukia patut. Dosa dia, karena apa? Tindakannya lebay. Jadi komplainnya melebihi dari kadar kesalahan pihak penjual, gitu ya. Mungkin tidak sengaja, mungkin tidak tahu, mungkin tidak terkontrol gitu ya. Mungkin ada dulu konsumen lain yang usil gitu, ada sabun cuci, disesuaikan kan gitu ada kan. Pas orang lain beli, lu ini sobek, langsung dilempar. Lebay itu, nggak boleh ya. Tapi sebagai penjual tetap sabar, mohon maaf, diganti dengan yang baru. Itu saja ya. Oleh karena itulah bagi pihak orang tua dibolehkan komplain. Dibolehkan protes tapi dengan sebaik-baik adab, dan pihak pondoknya menghadapi dengan sabar, ramah dan juga penuh adab ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama Raffi Akbar Khairullah dari kelas 8A. Saya izin bertanya, bagaimana cara kita terhindar dari hawa nafsu? Kurang jelas. Bagaimana?
terhindar dari hawa nafsu. Bagaimana agar terhindar dari hawa nafsu? Sudah? Siapa tadi namanya? Raffi Akbar. Haji Akbar. Raffi Akbar. Raffi. Hafid. Raffi. Afi. Raffi. Raffi. Raffi Ahmad. Raffi Akbar. Raffi Akbar. Masya Allah. Ini lebih besar daripada Ahmad. Raffi Akbar. Taib, barakallahu. Bagaimana caranya agar terhindar dari hawa nafsu? Apa itu hawa nafsu? Bahasa Arabnya al-hawa. Hawa. Bahasa kitanya nafsu. Tapi nafsu dalam bahasa Indonesia sering diartikan dengan makna lain. Ada nafsu yang dianggap positif dalam bahasa kita. Nafsu makan. Itu bagus apa tidak? Bagus. Nafsu belajar. Padahal nafsu bukan nafsu itu. Ya. Nafsu makan, nafsu belajar, nafsu kerja itu dalam bahasa disebut dafi, motivator, pendorong gitu ya. Emosi disebut nafsu, padahal itu ghadab. Ini orang marah nafsu nih, itu ghadab. Adapun nafsu dalam bahasa disebut al-hawa. Hawa nafsu bahasa kita. Afara'aita alladhi man ittakhadha ilahahu hawahu. Apa makna hawa? Sumiyal hawa li'annahu yahwi sahibahu ilan nar. Itu definisinya. Hawa disebut hawa karena dia bisa menghawakan pelakunya kepada neraka. Menghawakan itu artinya menjerumuskan, memasukkan. Tapi hawa itu artinya meluncur turun gitu. Ketika Nabi SAW sudah i'tidal sami Allahu liman hamidah. Thumma hawa ilal ardi sajidan. Lalu beliau turun tersungkur sujud ke tanah. Hawa. Hawa itu tersungkur terjerumus. Sumiyal hawa li'annahu yahwi sahibahu ilan nar. Disebut hawa nafsu. Disebut hawa karena dia bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Makna hawa nafsu setiap ucapan, tindakan atau perilaku yang menyebabkan pelakunya, orang yang mengucapkannya terancam dengan neraka, itu hawa nafsu. Keinginan untuk berdusta, memfitnah, menggibahi, menzalimi itu hawa nafsu. Karena pelakunya terancam dengan neraka. Rasa berat hati untuk sholat, untuk saum Ramadan, untuk mencari ilmu, itu hawa nafsu. Jadi al-hawa yang kita sebut dengan hawa nafsu adalah semua keinginan buruk, baik meninggalkan perintah yang wajib atau melanggar yang dilarang, yang pelakunya ini terancam dengan neraka, itu hawa nafsu. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari keinginan untuk berbuat dosa, baik dosa mengabaikan perintah atau dosa melanggar larangan? Pertama, dengan ilmu. Pelajari ilmu syar'i, maka kita akan dijaga, diberi hidayah untuk beramal, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Sebab ilmu itu pengundang turunnya hidayah. Ini yang pertama. Maka ngaji terus, belajar terus. Kedua, berdoa, minta perlindungan kepada Allah, minta bimbingan, minta dimudahkan untuk melakukan perintah, dimudahkan untuk meninggalkan larangan. Minta, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta
khairu man zakkaha anta waliyuha wa maula. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u dan seterusnya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin dan seterusnya. Itu doa-doa minta hidayah, minta agar kita ini diberikan keinginan untuk melakukan semua yang baik dan minta diberikan keinginan untuk meninggalkan semua yang mungkar. Tadi Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku minta hidayah kepadamu untuk melaksanakan semua yang taat dan meninggalkan semua yang mungkar. Allahumma inni a'udzubika min munkaril akhlaq wa min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Nah, itu minta kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang kedua, agar kita terhindar dari hawa nafsu. Ketiga, gaul. Tapi bergaul dengan orang-orang saleh, orang-orang yang akhlaknya baik, karena pengaruh pergaulan besar ke kita. Dan hindari pergaulan yang buruk, orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang lalai, jauh dari agama. Jangan sampai ada di circle mereka, di lingkungan, di komunitas mereka, nanti kita ke bawah-bawah. Al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum wa yukhalil. Seseorang itu agamanya, baik pemahamannya ataupun pengamalannya, akan dipengaruhi oleh agama kawannya. Kalau kita bergaul dengan kawan yang agamanya buruk, baik pemahamannya sesat, keliru, menyimpang, atau amalnya dia mengabaikan agama, kita akan terbawa nanti. Makanya pilih kawan-kawan bergaul. Ya, bersahabatlah dengan orang-orang soleh, orang-orang berilmu, agar kita terpengaruh dengan kebaikan mereka. Wallahu a'lam. Terakhir. Ya, mohon ini untuk pertanyaan berikutnya dari selembar kertas kembali yang datang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Ustadz, Assalamualaikum ilaik. Afwan jika sedikit melenceng dari tema. Mohon nasihati kami yang sedang Allah uji dengan pedihnya kesulitan hidup, baik dalam hal ekonomi ataupun hal keluarga, karena baru saja hijrah dan keluar dari perusahaan ribawi atau bank. Kami sudah berusaha sekuat tenaga bekerja, qadarullah hasilnya seringkali kurang mencukupi, bahkan minus untuk kehidupan sehari-hari. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Ya, wa jazakallahu khairan wa fika barakallah. Ada orang tadinya usahanya, pekerjaannya mengandung unsur ribawi. Terus tahu, akhirnya tobat, resign, hijrah. Terus akhirnya apa yang terjadi? Banting setir dia, jualan atau apapun. Tapi apa akibatnya? Ya, penghasilan jauh dari mencukupi. Ada yang kejadian seperti itu? Banyak. Dia sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, ripuh ekonominya. Apa yang terjadi? Pertama, penderitaan dalam bentuk kesulitan ekonomi, mungkin itu cara Allah membersihkan dia dari dosa-dosa masa lalu. Berapa tahun dia terlibat pekerjaan yang mengandung unsur ribawi? Belasan tahun, puluhan tahun. Ini baru hijrah setahun, 2 tahun. Belum bisa menghapus seluruh dosa yang kemarin-kemarin. Itu kasih sayang Allah. Allah sengaja ingin membersihkan dulu dosa-dosanya. Itu yang pertama. Ibarat kita habis bobolokot, main futsal di lumpur, nah, lalu
mandi. Mandinya mudah apa tidak? Susah karena lumpurnya tebal, masuk ke selak-selak, kuku, segala macam. Apa boleh buat kalau kotorannya terlalu tebal dan banyak, ya membersihkannya lama dan cukup berat. Kadang-kadang harus ada luka-luka boleksek teh naon? Lecet-lecet ya wajar normal agar bersih kembali. Main bolanya 2 jam, mandinya pingin semenit, ya nggak bisa. Mandinya harus 5 menit, 10 menit gitu ya. Berkali-kali sabun oge mungkin habis sebotol. Tapi nanti setelah itu seger, bersih, wangi ya. Itu pertama. Kedua, itu sekaligus ujian, tabah enggak? Ahasiban nas ayyutsraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apa manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata kami beriman padahal nggak diuji? Apa orang mengira akan dibiarkan saya sekarang sudah hijrah berhenti dari semua kekotoran, tek langsung aja senang? Apa begitu? Padahal mereka belum diuji. Enggak. Allah menyatakan am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablihim massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apa kalian akan menyangka bahwa kalian akan masuk surga begitu aja? Padahal belum datang kepada kalian cobaan, godaan seperti yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Mereka itu ditimpa penderitaan, bahaya dan kegoncangan. Kegoncangan juga lahir batin, fisik dan psikis. Hatta yaqula rasul walladzina amanu sampai Rasul dan orang-orang iman yang bersertanya itu sampai bertanya, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ini sudah kritis, sudah emergensi. Tuh pertolongan Allah belum datang juga kan, itu teralami dulu Rasul dan orang-orang beriman. Apa kata Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah dekat. Hanya sabar aja dulu. Jadi selain itu untuk membersihkan dosa masa lalu juga sebagai ujian. Lalu selama teruji itu apa yang harus kita lakukan? Pertama tetap sabar, optimis. Yang kedua taqarrub. Cepat-cepat imbangi hijrah kita dengan banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat, dan banyak-banyak mendekat kepada Allah. Dan optimislah dengan ada 2 ayat yang diulang 2 kali. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Apa maknanya? Setelah 1 kesulitan akan datang 2 kemudahan setelah itu. Setelah kesulitan ekonomi ini berlalu, Allah akan kasih 2 kebahagiaan. Tinggal kita nanti boleh fikirkan untuk memberi optimisme dalam diri kita. 2 kebahagiaan apa ya yang Allah akan berikan kepada saya? Nah itu saja. Pikirkan apa ya, ini atau itu gitu tuh. Dengan cara seperti itu kita akan tetap tabah, sabar dan optimis menghadapi masa depan. Ingat, ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu datang. Tugas kita hanya apa? Bersabar ya. Semoga Allah mempermudah urusan orang yang bertanya tadi dan semoga Allah cepat bukakan pintu rezeki yang mudah dan penuh barokah ya. Cukup ya sampai sini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.